Kamu harus berhenti kerja setelah kita menikah. Diam di rumah jadi ibu rumah tangga, dan beri aku anak laki-laki dalam 1 tahun. Jangan anak perempuan. Mereka tidak berguna. Hei, Ngomong-ngomong, berapa tinggi kamu? Aku 168 厘米. Kamu cocok untukku. tinggiku 170 centimeters. Sepertinya kita punya selisih tinggi yang ideal. Setiap kali mau ciuman, kamu harus jinjit. Tapi aku bisa membungkuk, agar lebih mudah bagimu. Kurasa kau tak paham betul. Berapa tinggi pria yang ideal agar wanita harus jinjit untuk ciuman? Maksudmu apa? Permisi, Bang. Aku perlu tinggi badanmu untuk tunjukkan padanya selisih tinggi ideal itu seperti apa. Hei, kamu. Lihat ITU. Kau harus setinggi ini agar cewek berdiri jinjit untuk ciummu. Kurang ajar kau. Berani-beraninya kau cium pria sembarangan? Kan ku buat kau tenor. Supaya tak ada yang mau pacaran denganmu. Pergi sana, pria norak. Bayar kopimu sendiri. Kamu. Terima kasih bantuannya, Pak. Kau benar-benar pejuang Catalan. Sampai jumpa. Dah. Mau kabur kemana? Lalu kau mau apa? Ada kabar buruk, Pak Welch. Penerbangan Nona Sofia dibatalkan karena cuaca buruk. Dia tak bisa hadir di pesta pertunangan. Hak, lepaskan aku sekarang. Karena nona ini sudah datang. Gantikan Sofia dengannya saja. Dia? Sofia yang mana? Menggantikannya untuk apa? Pertunangan kita. APA. Aku penasaran siapa yang beruntung bisa menjadi istri Tuan Welch. Pasti wanita muda sempurna. Dengan kombinasi kekayaan dan bakat, mana mungkin wanita biasa bisa menarik perhatian Tuan Welch? Lihat, Tuan Welch sangat tampan. Lan pasti gila. Kenapa dia memilih gadis biasa? Selamat siang, hadirin sekalian. Selamat datang di pesta pertunangan, Tuan Welch. APA, Tuan, aku cuma memberimu ciuman. Balas saja ciumanku. Ini maksudnya pernikahan dipaksa? Terserah kap. Selamat. Kenapa aku tidak bisa melepas cincin bodoh ini? Ini anak siapa? Kenapa datang ke sini berpakaian seperti ini? Kau tidak pantas berdiri di samping T.N. Welch. Kalian benar. Kalian yang pantas. Tampil cantik di samping. Tapi pertanyaannya, apa dia memintamu? Hei Ian. Di mana kau kenal gadis itu? Kalau ayahmu tahu, dia pasti marah besar. Hahaha. Ayah hanya ingin aku punya istri. Perempuan mana saja boleh. Masih banyak perempuan lain. Tapi kenapa pilih dia? Karena dia manis. Astaga, aku tidak tahu kau suka tipe begitu. Hei, kurasa tunanganmu sedang ada masalah. Hei, kurasa tunanganmu dalam masalah. Kau tak mau menolongnya? Tak perlu. Kau. Aduh. Wah, ini aku tahu kenapa kau memilihnya. Kevin. Bawakan baju ganti untuknya. Baik, Tuan Welch. Hei, lepaskan aku. Kau tak bisa mengurungku. Tuan Welch, Blake melompat dari jendela dan kabur. Apa perlu kami kirim orang untuk mengejarnya?
Tak perlu. Cari tahu di mana dia tinggal. Kirim hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan? Dasar kau nakal. Ibumu sudah memilih pria baik untukmu, tapi kau malah berpakaian seperti ini. Untuk kencan? Ayah, dia bukan ibuku. Kalau benar dia ibuku, mana mungkin memilih pria tua untuk kencan denganku? Saillant, Père Kayala Padaku. Walau aku ibu tirinya, aku tak akan perlakukan Effie buruk. Pria ini terlihat sepantar usiaku. Julie Frost? Ini jenis pria yang kau pilih untuk Effie? Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku sudah pilih dengan hati-hati. Aku tahu. Pasti mak comblang yang salah. Cukup, Julie. Kau tak perlu urusi pernikahan Effie. Mulai hari ini, kartu kreditmu akan ditahan. Sambil kau renungkan kesalahanmu. Ayah, jangan marah. Siapa itu? Kalian mencari siapa? Ibu Blake, ini hadiah pernikahan dari Tuan Welch untuk Nona Blake. Ibu, kenapa memanggilku buru-buru? Aku harus syuting film. Stella, Ini tentang pernikahanmu. Dangantienne. Welsh. Pernikahan? Aku tidak kenal Tan. Well, bukannya kau terima cincinnya? Yakin tidak kenal? Oh, sekarang aku ingat. Aku memang dapat cincin dari penggemar kemarin. Benar. Kan? Tien. Welch pasti sudah suka lama. Dan pura-pura penggemar untuk mendekati. Sudah kuperiksa semuanya. Yang mengantar hadiah pernikahan hari ini. Benar asisten pribadi Ian Welch. Ian Welch. Berhenti. Apa yang kau pegang? Kau mencuri hadiah pernikahanku? Ini barang pribadiku. Aku tidak percaya. Tunjukkan padaku. Effie. Berani-beraninya kau menyenggolku? Aku akan menikahi Tan Welch dan jadi istrinya sebentar lagi. Keluarga Welch? Pria yang menyeretku bertunangan, itu juga keluarga Welch. Jangan macam-macam denganku. Kalau keluarga Welch tahu, kau akan dalam masalah besar. Maksudmu, keluarga Welch ternama itu? Ya, takut, ya. Aku akan menikah dengan Tan Welch dalam 3 hari. Dia menikahimu? Kita lihat saja. Jadi, begini cara orang kaya menikah. Pesta yang megah banget. Wow, dia ganteng banget. Benar-benar tampan. Kok bisa dia seganteng ini? Ayah, cewek-cewek ini keterlaluan. Hadi-hadi, Tien Welch. Siapa tadi? Ya ampun. Dia nggak kenal aku kan? Enggak. Aku harus pergi dari sini. Apa bapak baik-baik saja, Tien Welch? Kamu antar mereka dulu. Tien Welch. Aku akan menjemput pengantinnya sendiri. Hei, mau kabur ya? Kabur. Ini Ian Welch. Tidak apa, aku sudah siap. Kamu salah orang. Kamu cari aku? Haha, aku tahu. Kamu kesini untuk menjemput pengantin. Pengantinnya ada di sana. Pintu depan arahnya ke situ. Kamu salah tempat. Pengantinmu menunggumu di sana. Lalu kenapa kau memakai cincin tunangan khusus keluarga kami? Cincin sialan ini. Aku tidak bisa melepasnya.
Jangan Puan Tanagama. Badan cincin ini terbuat dari platinum dan bahan khusus. Tak bisa dilepas tanpa minyak khusus. Baik, kita luruskan saja. Aku tahu kau tidak mau menikahiku. Kamu hanya cari wanita untuk dinikahi, kan? Kamu cerdik. Aku ada ide. Kakakku Stella punya payudara dan bokong seks. Tubuhnya lebih bagus. Dia menunggumu di dalam. Eyo. Ini pengalaman baru. Pertama kali ada wanita yang tidak mau menikahi. Adikku, Stella, punya payudara besar dan bokong indah. Dia sedang menunggumu di dalam. Masuklah. Tapi kamu tipe perempuan yang kuinginkan. Aku akan nikahi siapapun yang pakai cincin ini. Gampang. Tidak ada minyak khusus, lepaskan saja dan bawa ke dia. Aku tidak punya. Yah, beli dong. Ini barang langka. Jadi, begini akhirnya? Hei, lihat, ada babi besar di sana. Kau, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Baik, Tuan Welch. Tuan Snow, pengantinnya masih di dalam. Mau kemana? Tuan Welch sudah menjemput pengantin. APA? APA? Tidak mungkin. Stella masih di dalam. Anda pasti salah. Nyonya Blake. Nona Blake yang dinikahi Tuan Welch. Bukanlah Stella. Ashley, apa yang terjadi? Ini kesalahan? Julie Frost? Apa yang terjadi ini? Bukankah kau bilang TN? Welch akan menikahi Stella? Jelaskan ini padaku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Anda mengatur ini sia-sia? Kau mempermalukan keluarga Blake. Ibu, ayah, kalian sedang apa? Di mana pengantin prianya? Di mana Tan? Well, Tanya ibumu. Ibu. Stella, katanya ini kesalahan. Mereka sudah punya pengantin aslinya. Bagaimana mungkin ini kesalahan? Stella, semuanya sudah berakhir. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pikirkan baik-baik, mengapa pria seperti T.N. Welch mau menikahi aktor penyuka gosip seperti Stella, lebih baik kau terus berakting. Legit pula. Di film kau bisa dapatkan CEO yang kau mau. Lepaskan aku. Dan dia. Bekerjasamalah denganku, aku takkan menyulitkanmu. Sepertinya aku tak bisa melarikan diri. Akulah yang memulai semua ini, dan ya, aku sedang menebus kesalahanku. Tapi kau harus memberitahuku, berapa lama ini akan berlangsung, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Untuk mengakhiri semua ini, kita akan berpisah, tak saling mengganggu lagi. Sampulan. Setuju. Ayo kita menikah. Ana, aku tidak merasa jijik saat dia menyentuhku. Pangan. Berhenti berpura-pura. Apa dia tertidur dalam posisi duduk? Dia terlihat lebih cantik tanpa rias wajah yang berantakan. Tuan, sedang apakah lakukan? Kita seharusnya tidak sedekat itu. Satu sama lain, ini hanya pernikahan sementara. Gadis kecil yang licik, garang sekali. Siapa yang bilang? Kau tidak mau mengingkari janji kan? Kita sudah sepakat berpisah dalam 3 bulan. Ya, tapi aku tak pernah berjanji. Tak akan terjadi apa-apa di antara kita selama 3 bulan ini. Jangan sok, aku tidak tertarik dengan anak kecil sepertimu.
Aku juga tak tertarik dengan pria tua seperti kau bukan tipeku. Pria tua. Hei, geser dong. Aku mau mandi dan tidur. Siapa ini? Minai Balkan. Nyonya Welch. TN Welch menyuruhku bawakan baju. Nyonya Welch, tolong buka pintunya. Siapa itu? Hei. Kalian ini siapa? Kenapa sih menyiramku air? Ini Nona Welch, putri sulung keluarga Welch. Hei. Dia anak tertua keluarga Welch. Nona Welch. Nona Welch? Kalau begitu Ian adalah kakakku. Lalu kenapa kau menyiram kakak iparmu? Kakak ipar? Dengar, kakakku menikahimu hanya untuk menyenangkan kakekku. Kau harus pergi dari keluarga Welch. Begitu kakekku sembuh. Pantesan dia buru-buru menikah. Kakakku takkan pernah jatuh cinta pada wanita sepertimu. Kau mungkin Nyonya Welch, tapi kau tak lebih dari pembantu di keluarga Welch. Akilah yang berkuasa. Kakakku tidak di rumah. Kamu harus ikuti peraturanku. Kau paham? Kalau begitu, kenapa tidak masuk ke sini dan sebutkan aturanmu? Akan kutulis semua perkataanmu agar bisa kuingat. Bagaimana? Wanita melarat sepertimu sangat menyebalkan. Nyonya Welch. Nyonya Welch. Apa Anda baik-baik saja? Nyonya Welch, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Apa yang kau tuangkan tadi? Air kotor dari dapur. Oh begitu. Beraninya kau melakukan ini padaku? Kau menyiramku dengan air kotor. Sekarang giliranmu merasakannya. Aku putri tertua keluarga Welch, saudaraku paling menyayangiku. Kenapa kau lakukan ini padaku, saudaramu menggandengku? Untuk jadi istrinya, bukan untuk kau ganggu. Pergi sana. Tidak ada pakaian lain yang tersisa. Kalau begitu akan kupakai saja baju kerjanya. Effie, ada masalah besar. Tuan Welch dari Welch Corp datang. Tuan Owen memanggilmu ke ruang rapat. Pastikan kamu siap. Tuan Welch? Kenapa dia selalu ada? TN. Welch, ini salah anak magang itu. Dia main game saat jam kerja dan sampai komputernya kena virus. Makanya saya tidak bisa akses proposal. Yang mau saya tunjukkan. Oh. Saya bisa memastikannya. Jadi, mereka panggil saya untuk dikambing girimkan. Sayangnya kalian salah orang. Bukan saya. Lagi pula tidak ada virus sama sekali. Komputernya cuma dihack. Jangan lempar tanggung jawab, Effie. Minggirlah. Evie, kamu ngapain? Memperbaiki komputernya. Saya beri waktu 1 jam. Nggak perlu. Kamu ini siapa sih? Aku nggak percaya kamu bisa menembus sistem enkripsi terbaik Ajelik kami. Seharusnya Carliston yang disalahkan. TN Owen. Beginikah cara perusahaanmu memperlakukan orang? Welch, Effie memfitnah kami. Jangan percaya dia. Saya rasa tidak perlu Bekerja lagi. sama dengan kami. TN. Welch, TN. Welch, beri kami kesempatan. Kami pasti akan menyelidiki ini. TN. Welch, TN. Welch. Evie, das war jahrelang. Effie, beraninya kau memukulku? Paman saya akan memecatmu. Maaf tentang itu, tapi saya mengundurkan diri. Oh ya. Ketua seharusnya melihat tadi. Tak perlu berterima kasih. Effie Blake, tunggu saja. Nona Blake, TN Welch menyuruh masuk mobil. Oak.
Evie, Carly. Telah dipecat. TN Owen juga. Ditegur TN Wood. Apa yang kau pakai ini? Apa yang kamu pakai? Oh, Tuan, ini baju Anda. Baju saya kotor pagi ini. Lepaskan itu. Anda tak mau istri Anda masuk berita, karena berlari telanjang di hari pertama pernikahan Anda, kan? Saya tidak peduli. Baik, saya akan melepasnya. Silakan. Saya sedang melepasnya. Maaf, Tuan Welch. Saya sudah coba telepon dari luar, tapi tidak ada jawaban. Pergi sana. Jadi, baiklah. Ups. Tuan, apa yang Anda lakukan? Kalau bukan karena saya, dia sudah melihat tubuh telanjang. Pakai bajumu. Sekarang kamu istri saya. Perkataan dan tindakanmu mewakili keluarga Welch. Jangan pernah lakukan itu lagi. Ini memalukan. Memalukan? Kamu yang menyuruh saya. Jadi, apakah maksudmu? Saya boleh pakai baju Anda, Tuan? Jadi, maksudmu, aku boleh pakai bajumu? Ya. Apa cewek ini nggak lihat aku sebagai cowok? Saya tidak bermaksud begitu. Pak Snow, tolong bantu saya jelaskan. Pak Welch. Saya sungguh minta maaf. Saya tidak sengaja membuka pintu tadi. Apa yang kamu lihat? Aku lihat? Tidak, saya tidak melihat apapun. Pak Welch, saya sedang menerima telepon Nyonya Welch. Saya tidak sadar dia datang. Ini kelalaian saya. Dia sampai masuk ke mobil. Ada APA? PAK Welch, saya datang untuk menjelaskan. Rencana yang Bapak lihat tadi, sudah diubah oleh magang kami. Dia sudah dipecat. Dia dipecat? Tolong, PAK Welch, beri perusahaan kami kesempatan lagi. Saya janji tidak akan gagal lagi. Apa Bapak punya waktu? Tidak. Pak Welch, proyek ini bagus sekali. Tolong beri saya waktu. Cuma 20 menit. 20 menit, Pak Welch. Cuma 20 menit. 20 menit. 20 menit. Kawakan mini isul kalau, tidak perdi sekre. Evie Blake? APA Peng lihat angku bermasalah? Kenapa cewek di mobil Pak Welch mirip sekali dengan Evie? Mengapa wanita di mobil TN Welch mirip sekali dengan Evie? Apa mataku sedang berhayal? Kudengar kau dipecat. Ya. Jika mau magang. Tuan, bisa berhenti di sini? TN Welch, Nyonya Blake mengambil jas Anda, padahal sore ini ada upacara Peresmian Trade Center. Bawakan setelan baru. TN Welch, Nyonya Blake menganggur. Cari pekerjaan untuknya. Cukup awasi gerak-geriknya. Pastikan dia tidak memalukan keluarga Welch selama 3 bulan ini. Jadi aku terlalu curiga. TN Welch hanya mencintai Indian Cuts. Sudah bertahun-tahun tak berubah. Ami. Nenek, akhirnya kau datang. Hai. Aku langsung pesan tiket. Penerbangan pagi ini. Setelah dengar kabarmu. Sudah berapa lama kita tak jumpa? Kau kurus an. Nenek, istri baru Ian, suka menyusukanku. Aku sampai masuk rumah sakit. Aku ingin lihat seperti apa istri barunya ini. Berani-beraninya mengganggumu? Tolong panggilkan Evie Blake. Kaizini. APA kau Evie Blake? Kudengar. Amie harus dibawa ke rumah sakit karena ulahmu. Jangan pikir kau nyonya di sini. Ini neneknya Tuan. ITU? Aku tidak mengganggu Nona Welch. Dia menyiramku air kotor duluan. Aku cuma membela dia. Amie, benarkah ini? Jangan dengarkan dia, anak. Para pelayan di sini bisa menjadi saksiku. Ibu Welch senior, Nona Welch sungguh tidak melakukan hal itu. Masih ada pembelaan apa lagi? Sudah kusampaikan semua. Takkan kuulangi. Tak mau mengaku? Bawa buku peraturan dan suruh dia menyalinnya 100 kali.
Dia boleh makan setelah selesai. Terima kasih bantuanku, Nek. Nenek pasti lapar setelah penerbangan tadi. Ayo kita makan camilan. Hei, tunggu. Itu bukan untukmu. Ini kiriman keluarga Welch. Nenekku yang berhak makan. Nek, kau baik-baik saja? Minggir. Jangan sentuh nenek. Menjauh. Dia dalam bahaya. Diam. Effie sudah gila. Dia mau celakakan nenekku. Cepat selamatkan dia. Ada keributan apa ini? Ian, tolong selamatkan nenek. Perempuan ini mau membunuhnya. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Nenek menghukumnya, tapi dia melawan, sampai menyakiti nenek kita. Dia memang gila. Ceraikan dia. Lepaskan nenek kami, sekarang jika tak mau mati. Tunggu. Kenapa harus? Siapa yang beri kau keberanian menyakiti nenek kita? Lepaskan dia sekarang. Apa kabarmu? Aku baik-baik. Dia menyelamatkanku dengan manuver Heimlich. Aku baru meludahkan biji kurma ke Maafkan aku, Nenek. Kue yang Nenek makan itu seharusnya untukku, jadi tak kuhilangkan bijinya. Maaf sudah membuat Nenek repot tanpa perlu. Tuan Welch, Anda harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku salah tuduh dia. Nenek, kamu baik-baik saja? Aku baik. Jangan khawatir. Baguslah. Bagaimana kamu bertemu? Denken NY. Blake? Kebetulan saja. Dia baik. Aku sangat menyukainya. Apa karena dia membantumu? Dia menangani masalah Denken tenang. Lawan bicaranya tidak merendah, atau sombong di hadapan, tidak hanya tidak menangis, atau mengeluh, tapi dia juga menjelaskan dan meminta maaf saat kau salah paham. Dia baik dan bertanggung jawab. Ian, sudahkah kalian berdua menyempurnakan pernikahan? Kau sudah lebih dari 30 tahun. Jangan malu-malu. Aku dan kakekmu sedang operasi saat hari pernikahanmu. Jadi tidak bisa hadir. Aku akan ganti dengan menjadi saksimu hari ini. Hari ini, kamu harus menyelesaikan semuanya dan menyambut kakekmu dengan cicip. Nenek, soal ini, Teresa. Sudahlah. Ku beritahu kakekmu kalau kau punya Denken. Pernikahan palsu. Kau tahu sifatnya. Meski sudah operasi, bisa sakit lagi jika marah. Nenek, nanti kubawakan makan malam untukmu. Istirahatlah cepat ya. Nanti ku periksa kamarmu. Jangan kecewakan nenek, ya? Sedang mengerjakan PR? Aku sedang menyalin aturan keluarga. Ini sudah abad ke-21, tapi keluargamu masih punya buku aturan. Kamu bisa berhenti sekarang. Kamu tidak akan dihukum lagi. Kalau begitu aku tidur. Hei, sedang apa kamu? Kamu terluka? Ini karena kamu. Camarilla. Kenapa? Obat. Terima kasih, tapi tak perlu. Kamu yang datang, atau aku yang ke sana? Baiklah. Tuan, apakah Anda merasa bersalah? Ini salahku melukaimu. Aku salah. Tapi jangan salahkan nenek. Usianya tak lama lagi. Kenapa aku harus berselisih dengannya? Lagi pula, dia bukan orang jahat. Dia menyuruhmu menyalin aturan keluarga, tapi menurutmu dia tak jahat? Orang jahat takkan menghukumku seperti ini. Ini mungkin cara paling ekstrim yang bisa dipikirkan orang baik. Orang jahat itu. APA. Penjahat tidak akan menghukumku seperti ini. Ini mungkin cara paling ekstrim yang dipikir orang baik. Penjahat itu. APA. Aku tak seharusnya berbagi pengalaman dengan orang tak dikenal. Bukan apa-apa. Aku akan tidur jika kau sudah selesai. Tuan, meski ini pernikahan palsu, aku tetap akan anggap serius seperti pekerjaan. Meski Amie sebenarnya
Lupakan. Soal nenek, aku mengerti. Dia hanya terlalu protektif pada cucunya. Evie terlihat nakal, tapi masih bijak. Dan Loku. Hei, apa yang kau lakukan, Tuan? Apa yang kau lakukan? Tuan, apa yang kau lakukan? Tenang. Jangan lupa, aku bukan tipemu, atau seleramu. Tenang. Bagaimana jika aku tak mau lupa dan iseng-iseng saja? Tuan kau. Pak Anda. Kau bilang akan memperlakukan ini seperti pekerjaan selama 3 bulan. Aku butuh kerjasamamu sekarang. Haruskah ku beri suara? Bisa. Akan ku coba. Like you can. Pak, ayolah. 1, 2, 3, ayo, cepat. Dia pergi. Pak, tak kusangka tubuhmu masih seksi di usiamu. Evie, kalau terus memandang kuanggap kau mengidamkan tubuhku. Cuma ABS-nya, tak tertarik lainnya. Lalu tipe idealmu? Pria imut yang menggigamekeu. Itu tipe idealmu? Lalu tipemu? Bukan yang cuma bisa bersorak di ranjang. Nyonya Blake, kutemukan karya asli Sam. Segera ke lelang dekorasi. Nyonya Blake, mereka punya karya Red Key, karya asli Sam, mulai dari $5 juta. Lukisan ini, mungkin satu-satunya, petunjuk untuk menemukan ibuku. Berapa banyak uang yang kita punya? $50 juta. Sisanya terkait dengan proyek. Kakak. Kenapa Tuan ada di sini? Anda tidak masuk? Nanti saja masuk. Aku melihat orang yang tidak ingin kulihat. Bukankah itu Tuan Welch dari keluarga Welch? Apa Anda kenal dia, Nyonya Blake? Kami tidak dekat. Para hadirin yang terhormat, item pertama kita adalah Sungai Ikan Mas Indah. Tawaran awal $1 juta. 3 juta. 3 juta sekali, 3 juta 2 kali, 3 juta untuk ketiga kalinya. Selamat atas kemenangannya. Item lelang berikutnya adalah seni impresionis terkenal Sam, berjudul Red Key. Tawaran awal 5 juta. Akhirnya, ini dia. 7 juta. Frank, lanjut. 10 juta. 10 juta dari nomor 7. Bisakah kita menaikkan lagi? Siapa orang penting di nomor 7? Sangat agresif. Baik. 10 juta pertama. 10 juta kedua. 10 juta. Tawaran dari nomor 1 untuk 20 juta. Langsung melonjak ke 20 juta. Mereka pasti menantang nomor 7. Kenapa Tuan bilang pergi? Apa maksud TN Welch? Pamer kekayaan? Frank, teruskan. 25 juta. Nomor 7 menawar 25 juta. 30 juta. Nomor 1 menawar 30 juta. 40 juta. 50 juta. Ada yang mau menaikkan? 50 juta pertama. 50 juta kedua. Kita kehabisan uang. Nona Blake, lukisan ini penting untukmu. Bagaimana kalau pakai dana perusahaan? Tidak, kita tidak boleh pakai dana perusahaan untuk urusanku. Biarkan dia dapatkan lukisannya. Aku akan cari cara lain. Selamat kepada nomor 1. Ian Welch benar-benar menawar $1 juta untuk memenangkan Red Key. Mungkinkah dia ada hubungan dengan ibu? Mungkin dia bahkan mengenalnya. Halo, ini minumanmu. Evie, ternyata kau tak pantas ada di sini. Tunggu, dia dipecat. Jadi sekarang dia kerja di balai lelang? Evie Blake, kau yang memecatku. Baronnya kau harap bahagia sambil bergantung pada pria kaya? Evie Blake, akhirnya kau akan ditinggalkan juga, memuakan. Dugaan benar. Dia sedang bicara dengan Evie. Dia benar-benar di sini. Nomor 7 baru saja menawar lawan kita. Mungkinkah itu Nyonya Welch? Apakah Evie di sini? Mengapa kau mencarinya? Tolong panggilkan dia. Ada yang mencarimu. Bisa keluar sebentar? Bisa keluar? Pak, ada masalah apa? Anda Evie Blake? Saya Evie Blake. Bagus. Ganti namamu. Mulai sekarang, namamu Evie. Terima kasih, Tuan Yang.
Dia sudah pergi. Nona Blake, bagaimana kau kenal Ian Welch? Kenapa menghindarinya? Kami sempat menikah. Nona Blake sudah menikah? Nona Blake, kau berhasil memikat pria lajang nomor 1 Tennessee? Katanya pria lebih tua lebih memanjakan wanita. Mau cari masalah? Tidak, aku mau ke kamar mandi. Kenapa kau di sini? Bu Blake, semakin saya pikir, semakin saya kesal. Ian Welch pasti punya banyak lukisan termasyhur dunia, tapi dia malah memilih. Bu Blake? Bu Blake, ini memalukan. Saya baru saja mengumpat Tuan Welch. Dia muncul di samping. Ah iya, dialah yang merebut lukisan favoritmu. Dia mengutukmu, Tuan. Kamu tak kenal dia? Enggak. Kamu kenal dia? Kenapa dia mengutukmu? Barry tahu. Sedang apa kau di sini? Oh, bukan karena kau semua ini. Saya Dipecat dari Excellence Corp. Lalu ke sini mengirim lamaran. Berhasil? Mereka minta minimal 3 tahun pengalaman. Saya belum punya. Dia masih muda. Cuma akan ada perlengkapan. Pelajar kalau dia jadi leleng. Lagi ngapain di sini? Kakek suka barang-barang perunggu, jadi saya bantu lelang. Lalu kenapa tawar Red Key? Baiklah. Saya paham. Jadi, setelah ini mau apa? Mengirim lamaran. Ivy, saya bisa kasih kerjaan. Ayo. Hey. Tuan, apa Anda ingin pernikahan ala barat bersama saya? Apakah kau begitu suka pernikahan sampai ingin yang ala barat juga? Paman Ian, apakah Anda membawa orang yang saya cari? Pengiring pengantinmu. Waktu dia bilang sudah menemukan pekerjaan, ternyata jadi pengiring pengantin. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Saya istri Anda, dia keponakan Anda. Aneh jika saya jadi pengiringnya. Oh, jadi Anda Tante E. Halo Tante Evie, saya J. Ian Welch adalah paman saya. Tim pengiring saya tertahan di jalan layang. Kami harus mencari pengganti dadakan untuk membantu. Begitu ya, Tante Evie, gantilah baju pengiring. Tante Evie, coba pakai dulu. Saya akan cek apakah 3 pengiring darurat sudah datang. Baik. Jen. Dia pergi. Kau pendamping pengantin Jen, ya? Oh, aku Samson. Makasih banyak atas bantuan hari ini. Jangan terlalu formal. Ini cuma bantuan kecil. Sebaiknya kau hibur tamu sekarang. Baik, oke. Di mana kamar ganti? Di sana. Ivy tahu lagi, apa yang kau lakukan di sini? Jadi pendamping pengantin. Kau, sibuk berlarian? Kau lebih baik, bukannya kau sedang merayu orang kaya di lelang? Kenapa kau di sini sekarang? Ada yang mencampakkanmu? Hei, berikan gaun itu padaku. Dasar apa? Kau membuatku kehilangan 2 pekerjaan. Kau berhutang padaku. Lalu siapa yang buat aku kehilangan pekerjaan? Jangan beri alasan. Lepaskan. Terserah. Hari ini kan pernikahan Jane. Aku tak seharusnya bikin masalah. Baik, ambil saja. Samson, kau tidak punya hati nurani. Kau diam-diam menikah? Kenapa kau di sini? Aku ke sini sebagai pendamping pengantin. Tapi tak pernah kuduga, Samson, kau tak punya hati nurani. Kau diam-diam mau menikah? Carly, kenapa kau di sini? Aku ke sini sebagai bridesmaid. Tapi tak kusangka pengantinnya adalah. Inilah sebabnya kau tak angkat teleponku. Carly, ini $200.000. Anggap saja uang pesangon. Setelah selesai, cepat pergi. Jangan membuat masalah untukku. Cuma 200.000, harusnya setidaknya 1 juta. Jangan keterlaluan, Carly. Pantasan mukanya tak asik. Dia pacarnya Charlie.
Ian, kenapa wanita yang kau nikahi beberapa hari lalu tak ada di sini? Nyonya Welch ada di sana, Tuan Rivera. Itu dia? Tuan Hall, apakah Anda mengambil Jen sebagai istri yang sah? Siapa wanita di video ini? Apa yang kau lakukan di sana? Jen, biar ku jelaskan. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Pendamping pengantin tidak enak badan dan minta aku temani di sana. Tapi begitu sampai di sana, dia melepas bajunya sendiri. Siapa di antara kalian yang ada di video ini? Maju kalau berani. Kau? Wanitamu cukup berani. Dia berani menggoda pengantin pria di pernikahan, padahal itu calon suami keponakanmu. Wanita di video ini mengenakan gaun panjang. Aku pakai gaun pendek. Dia merayu pengantin pria. Gaun panjang itu miliknya, tapi dia tukar dengan punyaku. Setelah dari kamar mandi, dia menjebakku. Aku ingat justru kau yang memaksa untuk menukar baju. Kau menyidu tanpa bukti. Bukankah video ini bukti terbaik? Apa maksudmu? Kau yang ada di video ini, kau mengakuinya? Tolong naikkan volume di ponselmu sampai ke maksimum dan dengarkan siapa yang berbicara. Jika kalian ingin tahu siapa dia sebenarnya, barulah kalian akan tahu. Hanya 200.000, harusnya minimal 1 juta. Ini salahmu, tapi kau tetap menyalahkan orang lain. Kenapa ada suara di rekaman ini? Tidak ada suara saat aku akses rekaman CCTV. Jen, tolong dengarkan aku. Aku tidak kenal dia. Jangan sentuh aku. Sampai sekarang kau masih berkilah. Aku salah menilaimu, Samson. Jen. Jika ada sedikit saja kabar tentang yang terjadi hari ini bocor, semua orang di sini akan jadi musuh keluarga Welch. Menjadi? Nona, tak kusangka kau secantik ini. Jika kabar tentang semua yang terjadi hari ini sampai bocor, semua orang di sini akan jadi musuh keluarga Welch. Paham? Nona, tak kusangka kau secantik ini. Ayo selesaikan acara pernikahan. Akan kupenuhi semua keinginanmu nanti. Jangan salahkan aku kalau foto pribadimu ku sebar sampai dilihat seluruh dunia. Kalau kau tak menurut, Kau tak tahu malu. maukah foto pribadimu tersebar di internet? Kalau sampai terjadi, Brengsek. Siapa? kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau pukul aku? Kamu sudah punya pacar tapi masih selingkuh dengan orang lain. Lalu, kau ancam pacarmu sendiri, yang sudah 3 tahun dengan foto pribadinya. Bukan itu pantas dipukul? Jangan ikut campur urusan orang.
Aduh, 3 tahun kusia-siakan untukmu. Harusnya kamu dipukuli sampai mati. Ian, cewek ini jago bertarung ya. Apa kamu korban KDRT? Sudah selesai? Paman Ian. Dia mengkhianatiku dan mengancamku juga. dasar jahanam, jangan ikut campur. Urusi saja urusanmu. Aduh. Mau cari mati? Well. Kalau tak ingin membuat masalah bagi keluarga Hall, jangan ganggu pasangan Ian. Pasangan well, aku cuma tak mau Jen meninggalkanku. Aku cuma minta kesempatan. Jadi kau memerasnya? Tidak. Aku tak bisa kehilangan dia. Kau takut kehilangan dia? Atau hak waris keluarga Hall? Jadi, Samson cuma memanfaatkan. Bawa dia ke tempat lain. Jangan kotori koridor sini. Ya Tien Welch. Tidak, aku salah. Kau baik-baik saja? Kau akan temukan yang lebih baik. Apa kau terluka? Kesalnya Evie bisa membuat T.N. Welch jadi pahlawan untuknya. New York, Miller. Aku dijebak. Kumohon, jangan terpoola Evie. Naomi Miller. Jangan mudah terpoola Evie. Dia yang menjebak saya. Dasar jalang kecil. Aku hampir lupa menuntut. Nyonya Miller, Anda harus percaya. Dia yang merayu pengantin pria. Pergialah. Dia tahu cara menenggani semua masalah teknis, bahkan mengedit audio ke video hanya untuk menjebak saya. Beraninya kau menuduhnya begini? Apa kau tidak tahu siapa dia? Siapa dia? Bikin ke dia kuma bridesmaid bayaran? Akan kuberitahu sekarang. Dia takkan direpotkan oleh orang seperti Samson karena dia sahabatku. Kita sahabat, benar. Kevin, mulai sekarang beritahu semua bahwa jika berani mempekerjakan sundal ini, berarti mereka melawan Paman Ian dan keluarga Miller. Ya, Nyonya Miller. Maafkan saya, Naomi Miller. Mohon maafkan saya. Evie, tolonglah. Bukankah kita rekan kerja? Tolonglah. Evie, ayo pergi. Jangan hiraukan sundal itu. Tuan Welch, kasihanilah. Apa yang salah? Bagaimana Evie jadi sahabat Jane kalau status sosial mereka jauh berbeda, bahkan Tuan Welch membantunya? Kau yang buat video itu, bukan? Kau yang bikin video tadi, ya? Aku memang mengedit audionya ke videonya, tapi Charlie yang mempublikasikan. Aku jelas hanya memintamu untuk hadir di pernikahan. Sebagai bridesmaid, malah kau hancurkan. Bagaimana kau mau jelaskan ini? Pak, memang seharusnya saya tidak ikut campur. Tapi saya punya kewajiban untuk menyingkirkan sampah seperti Samson. Nona Blake, saya harus puji rasa keadilanmu itu. Samson bukan cuma selingkuhi Jane diam-diam, tapi juga coba manfaatkan saya. Masa Bapak tega membiarkan keponakan Bapak nikah dengan orang begitu? Dia manfaatkan kau? Ayah, dia benar-benar sampah. Gimana maksudnya? Dia jabat tanganku tapi dipegang tidak pantas. Nona Blake, tunggu sebentar. Nona Blake.
Lukisan ini adalah hadiah Tuan Welch sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Nyonya Welch eser kemarin. Silakan diterima, Nona Blake. Ini lukisan yang Bapak beli di... Jadi Mister menawar, tinggi lukisan red key, hanya untuk memberikannya padaku? Kalau saja aku tahu, takikan kubiarkan Frank menaikkan, tawaran kewu sejuta untuk penjual dan rumah lelang, mendapatkan keuntungan sebesar itu. Mister, keluar sebentar. Kita perlu bicara. Tak perlu. Kamu pantas menerimanya. Bukan, ini hal lain. Silakan. Hei, kau sudah jatuh cinta padaku begitu saja? Usap kepalaku. Lepaskan dalam 3 detik. Cepat. Usap kepalaku. Berpura-puralah, nenek sedang melihat. Lumayan, Tuan. Kau cukup, tampan hari ini. Dasar pelit. Dia cuma bilang begitu. Aku disebut tampan karena dapat hadiah. Hack Welch, menurutku Nona Blake itu sebenarnya cukup menggemaskan. Benarkah? Tidak. Diam. Mau kemana sekarang, Pak Welch? Ke kantor. Apa ini? Nenek taruh apa di dalam ini ya? Halo? Tante F, dapat nomorku dari mana? Aku minta ke Om Ian. Memangnya dia punya nomorku? Tante, kan dia suami Tante. Justru aneh kalau nggak punya. Oh iya ya. Tante lagi ngapain? Temani aku minum dong. Kenapa sekarang minum? Aku perlu meluapkan perasaan. Karena aku sakit hati. Tante, mampir ke sini. Temani aku yuk. Effie, siapa yang nelpon? Sampai diajak minum pula. Ingat, kamu nggak boleh minum. Kalau lagi persiapan program hamil. Aku nggak minum, ini Jane yang nelpon. Dia mabuk, nani aku jemput dia ya nek. Sudahkah in ayak kamu ke rumah keluarga Miller? Sudah, kami sudah bertemu. Oh, begitu. Tidak apa-apa. Biarkan sopir mengantarmu ke sana. Untuk menjemput Jane nanti. Tidak aman. Pergi ke bar sendirian. Baik. Aneh sekali. Keluarga Welch dan Miller ini sebenarnya saudara, tapi kenapa mereka tidak pernah berinteraksi sebelumnya? Hahaha. Inikah yang disebut wanita terluka itu? Tante Effie, kamu datang. Ayo aku di sini untuk mengantarmu pulang. Jangan. Ngapain pulang? Ayo, kita duduk dulu. Ayo, duduklah. Baik. Tante Effie, dengarkan kabar. Bagus tangan Samson lumpuh. Terjadi apa? Katanya dia diserang diam-diam. Tadi malam sampai tangannya cedera. Bahkan kalau sembuh pun, tangannya sudah tidak bisa dipakai. Kalau kedua tangannya sudah tidak bisa digunakan, bukankah dia jadi orang lumpuh? Dia diserang saat pulang? Tante Effie, itu kan paman lah. Kenapa ada wanita lain di sampingnya? Aku tidak menyangka.
Paman Lan selingkuh. Laki-laki memang brengsek. Aku tidak percaya bahkan Paman Lan bisa berselingkuh. Laki-laki memang brengsek. Ayo tangkap mereka. Ah, jangan khawatir. Duduklah dulu. Bibi Evi, apa kamu tidak peduli kalau suamimu diam-diam berkencan dengan wanita lain? Aku tidak peduli. Ini tidak bisa dibiarkan. Bibi F, kalau kamu tidak peduli, aku akan membantumu. Paman Lan sudah menikah, tapi diam-diam di sini berkencan dengan wanita lain. Menyedihkan. Hei, tunggu. Terserah. Masa si Tuan akan berbuat jahat pada keponakannya sendiri. Nona Blake, kenapa tidak bilang kalau akan datang? Aku bahkan tidak tahu kalau kamu datang, kalau manajer tidak melihatmu. Aku datang untuk menjemput seseorang. Bukan untuk bersenang-senang. Aku akan segera pergi. Nona Blake, siapa yang mau dijem? Keponakanku. Hah? Nona Blake, sejak kapan kamu punya keponakan? Bukannya kamu harusnya sedang kerja sekarang? Tapi masih menyelinap untuk bersenang-senang? Aku melakukan semua ini untuk perusahaan kita. Benar. Nona Blake, T.N. Welch tidak tahu kita kenal, kan? Jangan khawatir, sudah kuselesaikan. Ah, sayang sekali. Soal lukisan itu. Sudah kudapat. Nona Blake, bagaimana cara Anda mendapatkannya? Dia menghadiahkannya padaku. Dia berutang budi padaku dan memberikannya sebagai balasan. Nona Blake, kurasa dia tertarik padamu. Bagaimanapun, dia memberimu lukisan itu. Apa kamu tidak ada kerjaan lain? Bukankah kau kesini untuk bersosialisasi atas nama perusahaan? Cepat. Bawakan Nona Blake segelas susu hangat. Apa kamu sendirian? Tidak. Kalau begitu, bolehkah aku duduk di sini? Tidak boleh. Aku hanya khawatir denganmu. Bagaimanapun, tidak aman bagi wanita sendirian di tempat seperti ini. Aku akan lebih aman jika kau pergi. Kamu menarik. Bolehkah aku meminta kehormatan untuk bertukar nomor telepon denganmu? Halo? Tante Evi, cepat naik ke atas. Kenapa tidak kamu saja yang turun ke bawah? Aku tidak bisa turun. Tante Evi, naiklah dan selamatkan aku. Katakan di mana kamu berada. Katakan di mana kamu berada. Ada yang bisa kubantu? Ya. Katakan saja. Lebih baik kau minggir. David, kenapa kau di sini? Tadi ada wanita menarik. Aku tak tahu apakah dia di bawah Yumer, tapi dia minum susu. Wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian David? Nona Black, apa Anda mencari Tuan Welch? Tahukah Anda kamar VIP mana? Tempat Nona Miller? Saya tak yakin. Keluarga Miller tak ada yang datang hari ini. Kalau begitu tahukah Anda kamar VIP Ian Welch? Ah, Tuan Welch ada di SNOW. Jangan halangi aku. Nona, Anda tidak ada di daftar tamu pertemuan VIP di Snow. Silakan pergi. Evi, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari seseorang. Kau kenal siapa-siapa di sini? Kamar VIP di depan bernama SNOW. Hanya VIP yang boleh masuk. Jangan harap bisa masuk pakai baju murahan. Tak malukah kau? Konyol sekali. Nona Black, perlu bantuan saya? Usir perempuan murahan ini sekarang. Singkirkan wanita murahan ini. Sekarang juga, kau adalah Mus, salah satu bar paling elit di Tennessee. Jadi jangan biarkan sembarang orang masuk merusak reputasi dan menurunkan standarmu. Selesaikan dengan semestinya. Aku akan periksa Snow sebentar. Baik, Nyonya Black. Nona, jika kau memaksa masuk dengan kasar, jangan salahkan kami jika harus kasar.
Kenapa wanita murahan itu diperbolehkan masuk, tapi aku tidak? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku Stella Blake, pemeran utama drama Palace Whispers of Ruth. Tak Pejalai Kau Pelayan Istana Atau, Bintang Film, Dimuse Ini. Kami bertindak sesuai aturan, jadi mohon patuhi peraturan kami, dan segera pergi. Kenapa manajermu begitu hormat pada wanita itu? Tadi, siapa dia? Kami tak bisa membocorkan informasi pelanggan. HMPH, aku takkan pergi sampai aku lihat dengan siapa Evie keluar dari ruang privat hari ini. Kemarilah, kemarilah. Lepaskan aku. Tante Evie, merekalah yang mengganggu aku. Tante Evie, mereka yang menggertak. Nona Muda. Kau tak bisa bicara begitu saat kau, yang sudah berjanji duluan, untuk main dengan kami. Kalau tak tayan kala seharusnya, kau jangan ikut bermain. Oh, datang lagi si cantik. Dia terlihat penurut, dan persis tipe idamanku. Kenapa kamu memancing mereka? Waktu mau Paman Ian, aku ketemu mereka dan dibujuk main Traps. Saat kalah, mereka paksa aku cium lidah. Asyik yang menggertak cewek muda? Kalian cewek selalu bicara kesetaraan gender, tapi soal menang kalah, malah kabur? Kalau memang tak bisa terima kekalahan, seharusnya jangan ikut main. Baik, aku akan lawan kalian. Tahu tidak, aku temui hacker Jadedhar semalam saat berselancar di internet. Dia berhasil bobol sistem enkripsi Ajelik dengan mudah, benar-benar salah satu dari 2 hacker terhebat di dunia. Paul, bukannya. Ayahmu menyuruhmu. Bantu urus perusahaan kakakmu? Ngapain aku? Kan ada kakakku. Teman-teman, ramai sekali di luar. Ada cewek, taruhan keperawanannya, melawan 3 pria main Traps. Minarik, ayo kita lihat. Ian, kurasa tadi aku lihat cewek yang main craps tadi. Dia duduk bersama keponakan Mew. Nona, keberuntunganmu cukup baik. Tapi peluang dapat angka 5, dan 6 3 kali berturut-turut itu sulit. Kita seri saja, tambahkan 2 ronde, dengan sistem best of 5. Sepertinya Anda kalah. Bos, Tidak mungkin. dia tidak mungkin curang, kan? Astaga, kita menang, BBF. Kamu penyelamatku. Ian, wanita yang kau bawa, ini benar-benar penuh kejutan. Siapa dia? Ian yang kenal dia. Dia istri, yang baru dinikahinya, jadi dia kakak iparmu. Bagaimana wanita biasa seperti dia bisa bersaing denganku memperebutkan Ian? Kamu hebat, BBF. Ayo pergi. Kembalikan HP-ku. Kalau mau kembali, maka minta dia main denganku sekali lagi. Apa di HP itu ada foto yang diambil Samson? Tentu. Kenapa tidak? Tentu. Kenapa tidak? Nona, kamu sudah kalah. Sekarang, carilah seseorang yang kamu kenal di sini, dan cium mereka selama 30 detik. Apa kau tahu siapa dia? Dia keponakan Paman Ian. Jangan khawatir. Evie, dia sengaja melakukannya. Aku tak perlu HP-ku kembali. Asal jangan kau ikuti kemauannya. Nona. Aku menantimu. Bukannya aturannya harus mencari pria yang ku kenal, aku bahkan tak kenalmu. Kau tak bisa menghindar, Nona. Siapa lagi yang kau kenal, selain aku? Evie, itu Paman Ian. Lihat, dia ada di sana. Kau bisa langsung mencium Paman Ian.
Oh, jadi Tuan suka tipe wanita seperti ini. Tidak baik jika aku mengganggu mereka. Lagi pula, aku harus bayar 3 bulan tambahan tiap ciuman. Mustahil aku melakukan itu. Pria ini tidak terlihat main-main, dan dia cukup menarik. Aku pilih dia. Nona. APA yang kau lakukan. Wah, dia berani sekali, bos. Dia berani merayu Tuan Welch. Tuan Welch adalah sosok sulit untuk mendekatinya. Aku yakin Tuan Welch akan menolaknya. Tidak mudah memanfaatkan dirinya. Maaf, aku tidak sengaja memilihmu. Benarkah? Ya, aku memilih pria di sana. Jadi kalabul, aku permisi dulu. Kau cari mati? Dia bukan levelmu. Bangun sebelum Tuan Welch marah. Bagaimana jika aku tidak mau? Tuan Welch. Aku benar-benar tidak sengaja memilih. Aku akan bangun sekarang. Kenapa jantungku berdetak kencang sekali? 3, 2, 1. Oke, berhenti ciuman. Ada masalah APA? Terlalu biasa? Kita main lagi ya? Tidak, maaf Tuan Welch. Kami akan pergi dari sini. Tunggu. HPK. Ani. Sekarang kau percaya bahwa keponakan Ian Welch? Aku percaya. Sanggup. Maaf, Nona, kami benar-benar menyesal. Telah mengganggumu. Pergi? Jangan sampai kulihat lagi. Aku juga pergi. Evie, aku ikut denganmu. Evie, sepertinya kau hanya pelayan rendah di sini. Tunggu saja hukuman ayah untukmu. Masuk. New York, Miller, T.N. Welch, menyuruhku mengantarmu pulang dan merenungkan tindakanmu. Apa yang harus kurenungkan? Om Lan, kembalilah. Seharusnya kau hubungi aku, agar kubicarakan. Kenapa kau coba selesaikan sendiri? Pak, aku tidak punya nomor. Berikan ponselmu. Evie, ingat ini. Dalam 3 bulan ke depan, aku akan memberimu semua yang bisa kuberikan kecuali perasaanku. Telepon saja. Pak, katanya kau akan memberiku semua kecuali perasaanmu. Apa itu termasuk ciuman tadi? Itu tidak perlu, tapi karena kita sudah menikah, aku tak akan membiarkanmu selingkuh di belakangku. Terutama urusan soal ciuman pria lain. Kau menyalahkanku, bukannya kau juga sedang berkencan dengan wanita lain. Kau cemburu? Apa kamu cemburu? Aku tidak. Aku hanya marah karena kau menciumku tanpa izinku. Aku hampir kehabisan napas setelah kau menciumku tiba-tiba. Evie, kalau ingatanku tidak salah, kau juga pernah memaksa untuk berciuman tanpa izin dulu. Bagaimana bisa sama? Aku tidak. Lupakan saja. Evie Blake, pulang sekarang juga dan jelaskan kelakuan burukmu ini. Bagaimana kalau besok? Aku agak capek hari ini. Kenapa kamu capek? Pulang sekarang juga. Perlu aku antar pulang? Tidak perlu. Tuan,
Ini masalah keluarga saja. Kamu memalukan. Sekarang berlutut. Apa yang membuatmu marah? Kau pikir aku bercanda? Kau tahu betul apa yang kau lakukan. Aku melakukan banyak hal. Sekarang yang mana kata Stella? Aku akan tanya langsung. Kau bilang pindah karena kerjaan. Kerjaan seperti apa ini? Pekerjaan apa ini sampai harus nikah palsu? Istri paruh waktu? Masih mau sembunyikan dariku? Bagaimana bisa kau jadi hostes di bar setelah lulus dari Sekolah Tern AMA? Tidak malukah kamu? Hosts? Perhatikan baik-baik ini. Ayah, Stella mengirim ini ke ayah, benar kan? Dia hanya ingin memastikan ayah di jalan yang... Menurutku, dia harus introspeksi diri dulu. Evie, maksudmu apa? Aku bukan hostes klub malam. Mengapa harus diarahkan ke jalan yang benar? Wanita di foto itu, kerabat pemilik kosanku. Kuantar pulang setelah dia mabuk. Benarkah? Evie, jangan bohong ke ayah. SNOW adalah ruang privat khusus VIP mus. Orang seperti kita tak mungkin masuk. Kalau bukan hostes, bagaimana bisa masuk? Pemilik kosanku VIP di sana. Tentu saja aku bisa masuk. Evie. Kau benar tidak berbohong? Ayah, tenang. Aku takkan lakukan hal memalukan, atau terlibat aktivitas vulgar. Bagus kalau begitu, Evie. Ayah tak ingin kau tersesat. Nanti tak bisa kujelaskan pada almarhumah. Kau mengerti? Ibu. Tunggu, meski sudah jelas, sebagai kakak, aku tetap harus bicara. Evie, dia, ayah. Evie, dia. Ayah. Sepertinya ayah perlu bicara dengan Stella. Saya khawatir pikirannya sedang tidak Apa yang terjadi? Saya tak bisa mengatakannya. Lebih baik ayah lihat sendiri. Dasar kurang ayah. Beraninya kau melakukan kebiadaban ini. Ayah, tunggu. Apa yang sebenarnya saya lakukan? Lihat sendiri. Pasti kau yang bersalah. Sudah. Daripada menyalahkan kenapa tidak kau renungkan kesalahanmu? Pergi sana. Ayah, ini aku. Ada apa? Lihat lukisan ini. Ini lukisan asli. Evie. Ini karya yang ditinggalkan Sam. Kudenga. Pembeli misterius membayar 50 juta untuk ini. Kenapa ini ada padamu? Ayah, ini asli. Red Key ini hadiah dari majikan yang mempekerjakanku sebagai pengasuh. Dia sengaja membelinya karena aku menyelamatkan neneknya. Aneh kalau majikanmu mau memberimu hadiah semahal ini. Yah, majikanku sangat menyayangi neneknya. Mungkin itu alasannya dia tak keberatan. Ini keajaiban, sulit bagiku mempercayainya sendiri. Lukisan asli ini sudah hilang bertahun-tahun. Tapi hari ini, akhirnya kulihat lagi. Ayah, nama Sam Renebu. Sam. Bagaimana kau tahu itu? Dulu saat masih kecil, kulihat nama Sam. Tertulis di balik foto-foto milik ibu yang kutemukan. Nama pena ibu sama persis dengan seniman ini. Sepertinya aku tak bisa sembunyi lagi. Benar, Sam adalah ibumu. Ayah, ada banyak karya baru dengan nama pena Sam. Tapi gaya lukisannya berbeda. Jadi kuragu apakah ibu masih hidup. Jangan bicara sembarangan. Ibumu sudah meninggal saat kau kecil. Pasti ada yang meniru.
Lukisan ibumu untuk dipalsukan sebagai asli. Effie, jangan pernah sebut ibumu adalah Sam di depan umum. Kenapa tidak boleh? Karena ibumu bukan istri sahku. Bisa merusak reputasimu. Orang akan bilang kau anak haram. Mengerti? Bukankah ibu orang yang angkuh? Dia tak mungkin mau jadi selir. Aku harus cari kebenaran soal ibu. Nona Blake, Tuan Welch suruh antar pulang. Dari mana Tuan Welch? Tahu aku di sini? Apa dia membuntuti? Tadi kau telepon bilang mau pulang. Jadi beliau suruhku tunggu di sini. Oh, aku lupa tadi. Ayo pergi. Kemana Tuan suruh ka antar? Pak, kenapa tiba-tiba mau mengajak saya? Kukira Kasibo? Ini rencana nenek. Pantas saja. Dia ganteng banget, ya ampun. Dia kece banget. Tak ada tempat yang lebih sepi? Kita makan di luar. Tentu saja ramai. Sudah kupesan. Mau tambah menu? Cukup ini saja. Baik. Wah, kebetulan Ian. Makan bareng yuk. Paman Ian. BBF. Penyelamatku, Tante Effie. Hanya kamu satu-satunya yang bisa membuat Paman Ian keluar dari cangkangnya untuk makan di luar. Senang bertemu, Effie. Aku Amy Smith. Aku sudah berteman lama dengan Ian. Senang bertemu. Tante aku hampir lupa bertanya, bagaimana caramu bisa jago main craps? Apa kamu pernah belajar sebelumnya? Kamu luar biasa. CK. Dia jadi penyelamat cuma karena menang craps? Jane, seleramu payah. Emang urusanmu apa kalak? Tante Effie penyelamatku, seleramu bagus? Kamu mengidolakan siapa? Pernah dengar hacker Jaded Hare? Dia salah satu dari 2 hacker teratas di dunia dan juga idolaku. Aku pasti akan menjadikannya pacarku. Dan memanjakannya suatu hari nanti. Dia sedang membicaraiku? Tante Effie, kenapa? Minum pelan-pelan. Jangan tersedak. Aku belum pernah lihat Ian merawat wanita dengan begitu lembut. Pura-pura banget. Paul, kamu ngomong apa? Effie tadi tersedak. Masa tersedak air doang? Dia cuma pura-pura aja. Hall Brown. Ian, jangan dipedulikan. Dia masih muda. Permisi. Aku mau ke kamar kecil. Aku ikut saja. Ian. Bagaimana kalau aku yang temani? Halo. Ivy, bisa tolong ambilkan cardiganku dulu? Tentu. Makasih. Paul, Ian pergi kemana? Kenapa cuma Jane dan kamu di sini? Paman Ian keluar menerima telepon. Oh, begitu. Kalau kita sudah selesai makan, kenapa tidak kita pergi saja? Astaga. Kemana arloji saya hilang? Jadi dia suruh aku bawa Bolaronia kuma biut kari gara-gara? Hei, bukannya kamu yang tadi bawa Bolero Ami kembali? Ayah, ada masalah APA? Lebih baik kamu kembalikan arloji itu sekarang. Aku bahkan tidak pernah. Kamu satu-satunya yang memegang Bolero Ami tadi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Dia minta aku mengembalikannya tadi. Ya sudah aku bawa. Pasti kamu. Manfaatkan kesempatan mencuri. Dari kantong boleronya, aku tidak. Jangan bohong. Kalau memang tidak mengambil, beranikah kamu diperiksa tubuh oleh kami? Anda siap? Mengapa Aka Bibi Effie mencuri jam tangan? Jika ia menginginkannya, Paman Lanwood pasti membelinya untuk wanita.
Kemudian, dia seharusnya setuju dengan pencarian Pak. Untuk membuktikan kejantaannya. Anda tidak dapat melakukan itu. Siapa yang memberikan hak untuk Barrel. melakukan pencarian part di publik? You are. Tidak masalah, itu hanya jam tangan. Ayo. Oh, Apa ini? Dan Anda masih bilang tidak mengambil? Gak usah percaya maling. Suka Anda menikah dengan Lan? Sungguh mengecewakan. Iri, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar Jelas. membawanya. MS Smith, Anda harus sangat jelas tentang apakah saya benar-benar membawanya, atau Anda memasangnya di saya. Invincible. Effie, apa maksudnya ya? Kenapa saya bisa melakukannya? Anda benar-benar sesuatu yang lain. Tidak hanya akan Anda tidak mengakui meskipun arloji jatuh dari tubuh Anda, tapi Anda juga kebohongan tentang Ami? Bukan teman-teman, bagaimana mereka bisa mencuri satu sama lain? heh. Sepertinya benar-benar bisa menipu. Apa yang salah? Pak Lan, Anda sudah pulang. Paul menuduh Bibi Effie mencuri jam tangan Ami. Dia mau menggeledah. Lan, aku tidak menuduhnya. Ini jatuh dari kantongnya. Semua di sini melihatnya. Apa kau yang ambil? Dia mencurigaiku? Tidak, aku tidak. Kalau gitu ayo pergi. Lan, kami tangkap dia membawa jam curian. Jamnya ketemu kan? Jadi, apa usulmu? Antik dia? Ini sudah jelas dia pencuri. Lan, kenapa kau biarkan pencuri di dekatmu? Siapa yang kau bilang pencuri? Sudah cukup, Paul. Hannigan. Lupakan saja. Maaf kalau semua jadi tidak senang. Karena jam tanganku. Ivy, kalau kau suka jam ini, akan kuhadiahkan untukmu. Kalau budget Kiterma. Kau benar-benar ambil jamnya? Ami, kau terlalu baik. Ini tidak masuk akal. Masa memberi jam ke pencuri? Sayang, kalau aku suka jam ini, maukah kau belikan? Tentu saja. Baguslah. Jam tanganku. Jam tanganku. Tak terkalahkan. Effie Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Sedang apa Tak kau? terkalahkan. Sayang, tak perlu belikan jam ini untuk cukup ganti rugi. Harga jamnya kepada Nona Smith. Ian, kenapa Effie bersikap seperti ini? Dia sedang marah-marah saja. Tolong beritahu Kevin harga jamnya. Dia akan bayar 10 kali lipat harganya. Ian, kita sudah kenal bertahun-tahun. Aku tak peduli soal ganti rugi. Kau tahu betapa berharganya jam itu bagiku. Tidakkah kau rasa dia keterlaluan? Jika jam itu sangat berharga bagi, kenapa kau berikan dengan mudah? Lagi pula, kau sudah berikan jam itu ke Effie. Dia boleh melakukan apa saja dengan itu. Ian. Dan kau. Jika kau fitnah istriku lagi, aku akan datang untukmu. Ian, jika Effie istrimu, lalu bagaimana dengan Ami? Paman Ian, Tante tunggu Jam itu bernilai $1 juta. Aku dituduh semena-mena. Kebaikanku tak ternilai. Jadi, sepertinya aku berutang budi padamu. Tuan, apa kau benar-benar mencuri? Aku mencuri jam Amy tadi? Apa itu penting? Tentu saja. Meski kita pasangan palsu, tapi tetap dianggap partner. Menurutku partner harus saling percaya. Kalau tidak, sulit bekerja sama. Masuk akal. Kali ini aku tak mencurigaimu. Sangga? Jika memang mau uang, banyak barang berharga di rumahku. Kau bisa ambil apa saja dari rumah langsung. Bagaimana jika kuambil semua dari rumahmu setelah 3 bulan? Barang di rumahku sudah tua. Tak ada yang istimewa. Jika ada yang kau suka, akan kubelikan yang baru. Effie, kok bisa terharu begini? Jangan lupa, kau akan pergi setelah 3 bulan. Jika tak ingin hubunganmu dengan TN, temui aku di kafe bawah jembatan berbintang, besok jam 3 sore.
Siapa ini? Jadi kalian mengirim pesan kemarin, TN Owen. Benar. Saya tahu segal Anya tentang hubungan antara kalian berdua dengan TN Welch. Apa maksudmu tentang saya dan TN Welch? Saya menemukan bahwa TN Welch baru saja menikah belum lama ini. Ivy, katakan padaku, menurutmu apa yang akan terjadi jika istri sah TN Welch tahu bahwa kau adalah selir TN Welch? Ya ampun. Kurasa aku akan diberi pelajaran oleh Nyonya Welch. Bagus kalau kau sadar akan itu. Jika ingin kubantu merahasiakan ini, kau harus bujuk TN Welch untuk berkolaborasi dengan Green Group. TN Owen, bukan saya tidak ingin membantu Anda, tapi Anda juga tahu betul bahwa saya hanya seorang selir. Bagaimana mungkin saya ikut campur dalam urusan kerja TN Welch? Mengapa tidak bisa? Wanita hanya perlu merayu pria untuk membuat mereka senang. Maka, hidupnya akan berada di tanganmu. Tapi sungguh aku tak tahu caranya. TN Owen, mengapa Anda tidak melakukannya? Ivy, jangan pura-pura bodoh di sini. Aku lihat kau dengen Tuan Welch di mobilnya dengan baju kusutmu. Beberapa hari lalu, kau berhasil merayunya jadi selingkuhannya. Mengandalkan kecantikan dan usiamu yang muda, kau pikir bisa jadi istri sahnya? Aku kasih kesempatan terakhir. Beri tahu. Mau bantu aku? Atau tidak? Aku tak berdaya. Dasar yalang bodoh. Kelihatannya umurmu cukup terhormat. Tak malukah memukul wanita? Pergi sana. Tunggu saja. Karena tadi aku sudah membantumu. Maukah kamu mentraktirku minum? Pak, saya rasa Anda keliru membedakan membantu orang lain dengan ikut campur urusan orang. Kau benar-benar lain. Aku David Green. Bagaimana kalau kita berteman? Apa kamu mencoba berteman denganku, atau sedang merayuku? Keduanya. Boleh? Mari kita hentikan topik ini. Aku tidak ingin terlihat kasar. Oh, iya. Ada pameran hari ini di galeri baru buka. Apa kamu punya waktu? Bagaimana kalau kita ke pameran bersama? Nona Blake, saya menemukan lebih banyak karya Sam. Ada kabar bahwa setelah Sam meninggal, ada 3 lukisan burung, burung hantu, dan bangga yang belum pernah dipamerkan. Di mana mereka? Akan dipamerkan di galeri pribadi hari ini. Tapi hanya teman dan keluarga, pemilik galeri yang diundang. Saya tidak mendapat undangan. Nona Blake, coba tanya Tuan Welch. Apakah dia menerima undangan? Siapa pemilik galerinya? David Green, Ollie Waries Keluarga Green. Dia baru saja kembali ke negara ini. Lukisan di pameran dari koleksi pribadinya. Ini kesempatan langka. David? Kamu mengundangku pameran kan? Bolaku masih menerima undangannya sekarang? Cepat. Ikuti mobil itu. Aku tak bisa membiarkan mendapatkan pria yang disukai Ami. Aku harus memberitahu Ian tentang perselingkuhan Evie ini. Jika kau pernah menfitnah istriku lagi, aku akan mencarimu. Lupakan, kurasa dia tak akan percaya. Halo, Amie. Ini aku, Paul. Kamu tak terlihat tertarik dengan lukisan terkenal, malah cuma tertarik dengan karya Sam. Benar. Kenapa kamu suka karya Sam? Karyanya sangat niche dan tidak mainstream. Dia idolaku sebenarnya. Aku sangat beruntung pernah bertemu dengannya. Kamu pernah ketemu Sam langsung? Kapan itu? Apakah Anda pernah bertemu Sam langsung? Kapan itu terjadi? Aku pernah bertemu Sam waktu masih kecil. Ayahku memintanya untuk menjual 3 lukisan itu ke AS. Lalu,
Dia menghadiahkannya padaku. Bagaimana pendapatmu tentang Sep? Dia wanita yang sangat cantik. Dia juga lembut dan tenang. Seperti lukisannya. Dia bukan penyurut. Sepertinya benar. Dia persis seperti ingatanku tentang ibu. Ibuku dulu pendiam, tapi sangat baik pada orang lain. Apakah 3 lukisan ini dijual? Kamu mau membelinya? Ya. Maaf, ini tidak untuk dijual. Semua lukisan di sini sangat berarti bagiku. Tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual? Lalu harus bagaimana? Tapi jika kamu menyukainya, akan kuberikan sebagai hadiah pernikahan. Kamu baik-baik saja? Perutku sakit. Kurasa aku masuk angin. Akan kubawa ke kamar untuk istirahat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah membaik? Harus kuantar ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Silakan temani tamu-tamumu. Tinggalkan saja aku di sini. Kamu sepertinya takut ke rumah sakit. Sepertinya Anda takut pergi ke rumah sakit. Saat saya berusia 5 tahun, ibu saya meninggal di rumah sakit. Sejak itu, saya tak pernah ke rumah sakit. Kenapa bawa saya ke galeri ini? Saya tidak tahu cara menikmati lukisan. Sup saya juga masih mendidih di rumah. Saya menunggu Effie pulang untuk memakannya. Nenek bisa bertemu. Effie favorit nenek di dalam. Kamu bilang Effie juga ada di sini? Nenek sudah datang. Paul? Ayo masuk. Dokter keluarga saya akan segera datang. Silakan beristirahat dulu di sini. Terima kasih. Evie. Sedang apa kamu? Nenek, apa yang kau lakukan di sini? Effie, tidakkah kau merasa malu? Keluarga Welch tidak menerima wanita yang berselingkuh sepertimu. Effie, tidakkah kau sadar atas perbuatanmu? Berhenti berpura-pura. Oh, Anda Nyonya Welch Sr. Andai ku sadar kedatanganmu, akan ku sambut sendiri. Andai kami beritahu kedatangan kami, kau dan Effie sedang berselingkuh. Nyonya Welch Sr. Effie sedang tak enak badan. Dia hanya beristirahat sebentar. Dia ingin ke kamar mandi, tapi hampir terjatuh karena lemas. Kucukupi kebutuhannya agar tak terjatuh. Kalian terlihat sangat akrab. Paul, kau di sini. Mengapa memanggilku? Nandesak tagani? Ami, lihat Effie. Dia mencuri jam tanganmu, kini berselingkuh. Effie, tak sanggup ku percaya. Kau melakukan hal ini. Nyonya Welch Senior, jangan marah. Karena sudah begini, kami tak bisa berbuat apa. Biarkan Ian yang memutuskan cara menyelesaikan ini. Effie, jelaskan apa yang terjadi. Effie, tolong jelaskan apa yang terjadi. Nenek, aku datang untuk pameran. Setelah itu, aku tak enak badan. Dan Pak Green sedang membantuku. Kamu tak enak badan. Effie, ada masalah apa? Nenek, jangan dengarkan alasannya. Jangan biarkan dia menipumu. Kalau benar sakit, kenapa tidak ke rumah sakit? Malah bersama pria di ruangan ini. Nenek, kita tak boleh membiarkan wanita berselingkuh. Effie punya masalah perilaku. Dia berselingkuh, dan kemarin mencuri jam Ami. Tanya saja pada Ami. Effie Welch, cuma jam biasa. Nilainya tak banyak. Tapi perselingkuhan Effie tak bisa diterima. Aku kasihan pada Ian. Apa yang kau lakukan di sini? Ian, kamu datang tepat waktu. Kami tangkap Evie sedang berselingkuh. Ian, jangan marah dulu. Tak ada yang menyangka Effie berbuat demikian diam-diam. Camarilla. Effie, kali ini kamu benar-benar bermasalah. Terima kasih. Kemana rasa percaya dirimu? Kenapa kamu malu-malu? Ada apa dengannya? Aku sakit, tapi dia tak kasihan padaku. Di mana barang yang kuminta? Terima kasih. Ian, ada apa ini? Kau tahu Effie ada di sini? Ya, aku tahu. Effie bilang dia ke sini untuk pameran. Dia minta dijemput karena tak enak badan. Apa?
Kevin, tolong bawa mereka keluar, dan beri mereka pelajaran. Ya, Tuan Welch. Effie benar-benar sialan. Sejak dia menikah masuk keluarga ini, aku tak pernah merasakan hari yang tenang. Aku bahkan gagal membuktikan perselingkuhannya. Malah aku dimarahi nenek dan Ian. Siapa kau? Kenapa ada di rumahku? Ini rumah keluarga Welch, bukan? Aku ingin bertemu Nyonya Welch. Dia mau bertemu Effie? Apa maksudmu dengannya? Dia pakai baju bermerek, cantik sekali, dan anggun. Pasti dia anggota keluarga Welch. Nona, Kau bilang ini rumahmu. apakah kau? Apakah kau Nyonya Welch? Memangnya kenapa kalau aku Nyonya Welch? Kenapa kau mencarinya? Nyonya Welch, begini. Ada kabar burung tentang Tuan Welch, yang mungkin ingin kau ketahui. Ada waktu untuk bicara sebentar? Kabar tentang Ian? Ayo ikut aku, kita bicara di tempat lain. Baiklah. Lihat. Apa ini? Lihat. Apa ini? NY. Welch, ini Evie. Dia adalah selir dari Pak Welch. Selir? Sepertinya ada kesalahpahaman tentang. Wanita ini merayu Pak Welch dengan mengandalkan kecantikan dan usianya. Kurasa dia akan merusak hubunganmu dengan Pak Welch. Aku bisa membantumu menyingkirkan perempuan itu. Tapi setelah ini, kuharap kamu mau membantuku juga. Aku sedang berpikir cara balas dendam ke Effie. Ini kesempatan yang tepat. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Ini hal kecil saja. Pasti mudah bagimu. Boleh, asalkan kamu bisa menyingkirkan Effie. Akan bagus kalau suamiku meninggalkan. Setelah ini selesai, aku akan pastikan Pak Welch berinvestasi di proyek baru Green Group. NY. Welch, Anda yang terbaik. Tunggu saja kabar baik dariku. Aku akan pastikan Pak Welch meninggalkan Effie dalam seminggu. Effie, sepertinya kamu tidak bisa lolos kali ini. Dalam acara hari ini, kami akan pilih mahasiswa terbaik tiap fakultas. Orang tua mereka juga akan dipanggil. Ayah, bisakah datang ke wisudaku? Evie, ayah harus temani saudarimu ke perusahaan barunya. Ayah lupa bilang soal insiden Facebook itu. Itu hanya salah paham. PAK Welch? Ini sudah ke-7 kalinya Lily gagal ujian dalam 7 tahun. Jika begini terus, aku tidak yakin dia bisa lulus. Ada apa di luar? Ini upacara wisuda 4 terbaik dari. Setiap fakultas akan memilih siswa terbaiknya. Orang tua mereka juga akan dipanggil ke panggung untuk berpidato singkat. Ada siswa bernama Effie. Dia siswa terbaik secara keseluruhan. Dan sangat disayang kepala sekolah. Tapi orang tuanya tidak hadir. Sangat disayangkan. Beberapa hari lalu. Ian, kamu ada waktu minggu depan? Kenapa? Bukan apa-apa. Apa tentang upacara wisuda ini? Aku tidak percaya tak ada yang mendampinginya. Kasihan. Packford. Apakah suami bisa dianggap sebagai keluarga? TN. Welch, maksud Anda apa? Mari kita panggil Miarit, perwakilan Fakultas Musik Tennessee, untuk naik ke panggung bersama ayahnya, menyampaikan sepatah dua patah kata. Wah, ayah Mia sangat tampan. Aku sangat iri padanya. Later belakang keluarga bagus dan cantik pula. Nilai akademisnya juga bagus. Terima kasih semuanya. Effie, kamu datang sendirian hari ini, menyedihkan. Kasihan. Ku dengar dari orang lain bahwa kau ditinggalkan orang tuamu. Kau harus bekerja keras untuk bisa sekolah di kota. Yah, aku benar-benar kasihan padamu. Syukurlah aku bukan dirimu. Aku punya orang tua yang memanjakanku. Mereka akan memberiku apapun yang ku mau. Begitu? Jadi kau mau bergantung pada mereka selamanya? Effie,
Aku hanya peduli padamu, itu saja. Kenapa kau jadi kasar begitu? Ah, ayahku benar. Orang miskin selalu membenci dunia. Sekarang, mari sambut murid terbaik, Evie Blake. Evie sangat luar biasa, tapi dia bukan dari keluarga kaya seperti Mia. Seberapapun dia cuma anak di luar nikah. Tidak sadarkah kalian, dia datang sendiri hari ini, orang tuanya tidak ada di sini. Ku dengar dia anak dari ayahnya dan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kurasa dia tak lebih baik dari mereka. Hei, tolong berhenti membicarakan Evie, dia sangat menyedihkan. Walaupun mungkin dia pernah berbuat salah, itu hanya untuk bertahan hidup. Terima kasih. Lihat, pria itu sangat tampan. Wah, belum pernah kulihat pria seganteng itu. Halo, semuanya. Saya keluarga Evie Blake. Saya suaminya. Apa? Wah, suami F adalah Ian Welch. Saya di sini untuk berterima kasih, Universitas Tennessee. Karena telah mendidik Evie saya, inilah alasan saya ingin menyumbangkan lab ke Universitas Tennessee atas nama Evie. Sebagai rasa syukur kami. Sebuah lab? Amie, aku punya kabar, kakakmu menyumbang lab ke sekolah. Sudah kuduga, meski kakak suka memarahiku, dia tetap menyayangiku. Dia menyumbang lab agar guru-guru memperlakukanku lebih baik. Oh, kurasa ini bukan untukmu. Kalau bukan untukku, lalu untuk siapa? Evie, Amie, kau menyimpan rahasia ini dengan baik. Kenapa tidak memberitahu kami? Evie juga kuliah di universitas yang sama. APA? Hei, kau janji padaku akan membuat suamiku meninggalkan Evie kan? Sudah beberapa hari. Apa yang kau lakukan? Sudah beberapa hari. Apa yang sudah kamu lakukan? Sebenarnya, aku sudah memetai kediaman Blake beberapa hari ini. Tapi aku belum melihat Evie. Makanya aku belum melakukan apa-apa. Nanti aku kirim lokasi Evie ke kamu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan. Tentu, akan lebih baik kalau kamu bisa membantuku juga. Tuan Kiderkan bercerai dalam waktu 3 bulan. Kenapa kau umumkan pernikahan kita di depan umum? Perjanjian kita batal. Kenapa? Waktunya belum. Lan, sedang APA kau di sini? Kenapa kau di sini? Kenapa tidak masuk kelas? Lan, sore ini aku tidak ada kelas. Evie, aku tidak tahu kamu juga kuliah di sini. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Sekarang aku sedang magang, makanya aku tidak selalu di kampus. Lan, aku ingin pergi belanja dengan Evie. Anggap saja sebagai perayaan kelulusan Evie. Boleh kan? Apa yang coba dilakukan Amie? Tidak. Terserah, lebih berbahaya bersamanya. Bisakah kau jangan ikut campur dalam acara belanja kami? Ayo pergi. Evie, kau sendiri yang setuju. Evie, perutku tiba-tiba sakit. Aku harus ke toilet. Toilet di lantai ini rusak semua. Kenapa tidak ke lantai atas? Kurasa aku tak bisa ke lantai atas. Kupikir toilet di depan seharusnya bisa digunakan. Aku akan ke sana. Tolong tunggu aku di sini. Evie, kali ini akan kuhancurkan kau. Bahkan kalau aku tak dapat uang dari ini, pantas saja masuk penjara lagi. Beberapa tahun demi bisa dapat gadis secantik ini. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Ian, kenapa pulang pejai begini? Kenapa sendirian? Evie mana? Evie.
Effie ketemu teman lama, Dimel Teddy. Katanya mau mengobrol dengan temannya, jadi aku pulang duluan. Mengobrol dengan teman? Kenapa HP-nya dimatikan? Mungkin baterainya habis. Oh, temannya Effie itu cowok, rambutnya pirang. Mereka terlihat akrab. Aku takikin hubungan mereka. Pak Welch, ada kabar buruk. Ada kejadian buruk. Ada kabar buruk beredar soal prostitusi di hotel kita. Pemberitaan semakin buruk. Ada laporan anonim hari ini soal aktivitas ilegal di kamar 3201. 2 tersangka tertangkap di tempat. Berita resminya bagaimana? Masih dalam penyelidikan. Laporannya belum keluar. Tolong tahan berita ini. Setelah semua jelas, kami akan beri tanggapan resmi. Baik, Pak Welch. Tapi, ada desas-desus. Wanita yang terlibat adalah Effie. APA. APA. Aku juga tidak percaya saat pertama mendengarnya. Tapi kamar 3201 Hotel Welch Corp. Benar-benar atas nama Effie. Selain itu, siang tadi dia ingin. Selama belum dikonfirmasi. Jangan berspekulasi. Cari tahu di mana dia. Benar, Kevin. Effie tak mungkin melakukan hal seperti ini. Kurasa kau salah sangka. Nyonya Welch, saya sudah jalankan tugas. Anda akan lihat foto-foto dari polisi di berita. Jangan lupa janji Anda pada saya. Ian, lihat. Wanita di berita ini mengenakan baju sama dengan Effie. Pria di sebelahnya juga berambut pirang. Mirip sekali dengan pria yang ditemui Effie. Ian, wanita ini bukan Effie kan? Pantasan dia menolak. Ajaku ikut saat temui temannya. Ternyata dia ingin melakukan ini. Ian, dia keterlaluan kali ini. Ian, Amy, kenapa hanya kalian berdua? Mana Evie? Suruh dia makan malam bersama kita. Nenek, tunggu sebentar. Nenek. Bahaya. Effie ditangkap polisi. APA? APA? Tidak mungkin. Effie tak mungkin melakukan hal seperti itu. Nenek, aku dan Ian juga tidak percaya. Tapi itu benar terjadi. Ini ibu kota Estlin. Apakah ini rumah Effie Blake? Ada yang bisa kubantu? Jika kalian keluarga Effie, silakan datang ke kantor polisi. Kami butuh kerja sama kalian untuk beberapa hal. Nenek, polisi pun memanggil kita. Kupikir wanita di berita itu benar-benar Effie. Mengapa Effie melakukan hal seperti ini? Memalukan nenek begitu menyayanginya. Amie, tolong temani nenek di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Aku yang akan ke kantor polisi. Ian, paisaka kau berhenti mempedulikan wanita tak tahu malu ini? Sudah cukup. Ian, berhentilah peduli pada Effie. Dia tak layak kau perhatikan. Pak, kenapa pulang lebih awal? Pak, kenapa pulang lebih awal? Nek, aku beli makanan. Aku sangat lapar. Evie, kamu. Saladaki. Baik, Tuan Welch. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu? Apa aneh aku ada di sini? Bukankah John mengirim pesan bahwa pekerjaannya sudah selesai? Kenapa Effie ada di rumah sekarang? Effie, bagaimana kamu bisa kabur dari kantor polisi? Tak apa kalau kau tak tahu malu. Tapi jangan nodai keluarga Welch. Kantor polisi? Oh, tadi ada polisi yang menelponku. Katanya ada yang menemukan KTPQ. Aku diminta mengambilnya. Apa itu tidak tahu malu? Effie, senang kau baik-baik saja. Aku kaget tadi. Amie, kenapa denganmu? Kenapa selalu cari masalah? Lain kali, hentikan menyebar gosip. Nek, Ian, aku tidak cari masalah. Tadi Kevin bilang ada rekaman Effie masuk hotel. Legipula wanita di berita. Jelas sekali itu dia. Masa pakaian Evie sama persis dengan wanita itu? Sudah cukup, Amie.
minta maaf pada Evie. Ian, kenapa lebih percaya Evie daripada aku? Evie, dasar jalang. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa Evie pergi. Ian. Lan. Nek mukulaku. Ya, aku yang Bu Welch, senang Anda datang. Tolong selamatkan aku, Bu Welch. Apa yang kau bicarakan? Aku bukan Bu Welch. Bu Welch. Bagaimana bisa tidak mengenaliku? Aku ketahuan karena membantu tugasmu itu. Jangan ngawur, aku tak kenal sama sekali. Jangan melotot, buang dia cepat. Bu Welch, kau pura-pura tidak mengenalku setelah memanfaatkanku. Baik, jangan salahkan aku nanti. Dia yang suruh. Dia yang atur semuanya, dia dalangnya. Kevin. Orang ini mau apa? Di sini? Nenek Welch, ini otak di balik semua kejadian. Nek, aku tak kenal dia. Kurasa dia gila. Aku tak kenal sama sekali. Jangan dengarkan dia. Bu Welch, keluarga Anda terhormat, mana mungkin berbohong? Bukankah kau yang beritahu lokasi Evie hari ini? Bantu pingsankan dia untuk bawa ke Hotel Welch Corp, lalu fitnah dia pelaku. Tidak. Kau yang ngawur. Kau memanggilnya Nyonya Welch? Bukankah dia Nyonya Welch? Aku bertemu dengannya di depan rumah keluarga Welch. Dia bilang dialah Nyonya Welch. Dia bahkan menyuruhku menyingkirkan Zelia Tuan Welch, Evie. Nek, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa katamu selirku? Tuan Welch? Kau bilang aku selir? Evie, kenapa kau juga di sini? Bukankah kau? APA, bukankah aku ditangkap polisi karena prostitusi? Kau. Apa kau sekarang, Nyonya Welch? Tuan kau dengar itu? Dia menyebutku selir. Apa yang akan kau lakukan? Siapa selirnya, katamu? Ulangi perkataanmu. Bukankah ini benar? Ani adalah satu-satunya istri Tuan Welch, Nyonya Welch. APA? Kau. Maaf, Pak, saya tadi menelepon Bapak, tapi tidak diangkat. Jadi, Paman Ian, BBX. TN. Welch, NY. Welch, saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu. Nyonya adalah Nyonya. Welch, mohon maafkan saya. Lepaskan saya. Dialah yang memalsukan diri sebagai Nyonya. Welch. Dia menyuruh saya menjebak Nyonya. Welch. Jono and Diam. Berhenti menuduhku. Oh, ternyata ini alasanmu. Sangat yakin siang tadi, kalau pelacurnya adalah Evie. Kau ternyata merencanakan semua ini. Sayangnya kalian tangkap orang salah. Kalian hanya tangkap orang yang pakai baju sama dengan In Blake. Omong kosong. Aku tidak. Berhenti menuduhku. Kevin. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Baik, T.N. Welch. Pergi. Berani-beraninya menyentuhku. Nenek, tolong saya. Bawa dia pergi. Biarkan polisi menyelidiki ini tuntas. Nanti, semua perbuatanmu akan terungkap. Ini akan membuatku paham tentang cara aku memanjakannya selama ini. Nenek. Evie di mana? Aku harus menemuinya. Bukannya sudah disepakati, selama aku menggantikan Ian. Selama 3 bulan, masa percobaanku selesai? Nona Welch. Nyonya Welch sedang hamil anak ketiga. Tuan Welch cuti untuk mendampinginya. Jadi,
kamu harus. Terus bekerja di sini. Evie menyebalkan. Pertama Evie mengunjungi ibunya. Sampai aku lembur seminggu. Sekarang dia bilang hamil? 3 bulan bisa jadi 3 tahun. Ani tidak adil. Kan ku beritahu nenek. Nona Welch, Nenek Welch, tidak ada waktu untukmu. Kau pulang, Evie. Evie, apa kau lela? Aku baik-baik saja, Nek. Nanti, ibumu bisa jaga 2 anak pertamamu. Aku dan kakek Welch urusi yang ini. Baik, Nek. Biar nenek tebak. Ini pasti bayi perempuan. Nek, jenis kelamin bayi tidak penting. Jangan beri Evie tekanan. Tapi ini pasti perempuan. Aduh. Tetap kuat, Evie. Bertahanlah. Jangan khawatir, putri. Ayah ada di sini.